kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi kalian ini, umatnya Kanjeng Nabi ini adalah umat terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini. Apa yang dilakukan? Mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kedzaliman atau kemungkaran. Semuanya itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah. Semoga kita diakui umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Semoga kita diakui umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah tatkala meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan besok kelak di yaumil qiyamah kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimul la yu'malu sama'uhu tanazzal qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahri wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kull la yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله السميع البصير سميع بصير صدق Allahul Adzim. Perempuan بصير بصير سميع بصير Zalika. seperti dari Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wa huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Sadaqallahul Adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Sadaqallahul Adzim. Ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hajaru, yang hijrah mereka. Hijrah di sini al-hijratu minal maksiati ila taatillah. Hijrah di sini perpindahan dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik, dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik, dari ekonomi yang buruk menuju ekonomi yang baik. Semoga kita dikayakan oleh Allah. Amin. Fisabilillah, tapi hijrahnya ini harus fisabilillah, harus di dalam jalannya Allah, sesuai dengan syariat-syariatnya Allah, sesuai dengan tuntunan-tuntunannya Allah. Tsumma kutilu, kemudian dia meninggal dalam peperangan, terbunuh. Tsumma kutilu, kemudian dia terbunuh, mereka terbunuh. Au matu, atau mati dalam keadaan biasa, tidak perang, namun dia ada niatan hijrah atau sudah dalam proses hijrah. Apa yang Allah berikan, la yarzuqannahumullah, sungguh akan diberikan rezeki kepada mereka oleh Allah, rizqan hasanah, dengan rezeki yang baik. Apa itu? Berupa surga. Bagi orang yang mati, itu rezekinya itu berupa rezeki yang baik, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Apakah kalau orang hijrah kemudian dia masih diberi umur panjang oleh Allah, apakah tetap diberi rezeki yang baik? Pasti diberi rezeki yang baik. Berupa apa itu? Berupa kebahagiaan, berupa harta yang melimpah, berupa kesehatan, berupa kenikmatan dalam ibadah. Itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang hijrah, orang-orang yang memutuskan dirinya untuk hijrah. Hijrah di sini bukan cuma pakaiannya tok yang hijrah,
seperti para artis-artis yang hijrah cuma pakaiannya tok, dari tidak menutup aurat kemudian menutup aurat, sudah hijrah kan? Tidak cuma itu, hijrah ini harus diperjuangkan, harus dijihadkan. Hajaru wa jahadu, harus dijihadkan. Jaharu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi hijrah ini bukan omong di bibir saja, bukan. Namun harus disungguh-sungguhkan, harus diperjuangkan. Dengan cara apa? Bi amwalihim, dengan harta. Jadi harus dibuktikan dengan harta. Kalau ingin dikayakan oleh Allah, ya harus berkorban dengan harta. Bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, dengan jiwa raga, pengabdian, dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau harta, infak sedekah. Kalau jiwa raga, dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, beribadah yang sungguh-sungguh. Namun dibandingkan harta, pengabdian inilah sesuatu yang amat mahal adanya. Kalau kita tebus semuanya dengan harta itu murah. Jadi kalau kita masih level bawah itu kebanyakan orang itu menembusnya dengan harta. Namun kalau sudah level atas, mereka itu menembusnya dengan pengabdian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah, jangan nebusnya dengan harta, namun tebuslah dengan pengabdian. La tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau tukar ilmu-ilmunya Allah, ayat-ayatnya Allah ini dengan harga yang murah, nggak boleh. Membeli ilmunya Allah itu dengan uang nggak boleh. Namun harus dengan pengabdian. Namanya pengabdian, ya harus dirasakan, harus diperjuangkan. Itu namanya hijrah. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang baik dari Allah, rezeki yang melimpah hidup maupun nanti sesudah kematian, maka kita harus hijrah, harus berubah. Jangan diukur semuanya dengan uang, ya. Jangan diukur semuanya dengan harta benda. Namun ukurlah semua dengan pengabdian. Siapa yang ngabdi ini? Ya abdu. Makanya yang diperintahkan oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj adalah abdu. Gimana? Apal surat Al-Isra ayat 1. Apa? Mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu wasami'ul basir. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk Mi'raj, Isra wal Mi'raj adalah abdihi, karena dia pengabdian yang diutamakan. Siapapun bisa di Isra Mi'rajkan oleh Allah asalkan dia sungguh-sungguh dalam berhijrah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahu khairur raziqin. Dialah Allah khair, terbaik ar-raziqin, dalam pemberian rezeki. Jadi Allah itu yang memberikan rezeki yang terbaik adalah Allah, tidak ada yang lain, ya. Bukan token, bukan, tapi Allah lewat perantara pos, token dan sebagainya. La yudhilannahum, sungguh akan dimasukkan mereka oleh Allah mudkhalan, pada tempat masuk atau pintu masuk, yardaunahu, sesuai dengan yang dia ridhoi, sesuai dengan yang ia sukai. Mau masuk pada pintu yang mana silakan. Jadi suruh milih oleh Allah, kamu mau masuk ke dalam surga lewat pintu yang mana saja silakan.
Kalau kamu ingin bahagia, lewat pintu mana saja silakan. Kalau kamu ingin sukses, lewat pintu mana saja silakan. Mau lewat pertanian, mau lewat perdagangan, mau lewat pembangunan, silakan. Mau lewat bisnis kopi, silakan. Mau lewat bisnis properti, perumahan, silakan. Apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, diridhoi oleh Allah. Dan senang Allah itu kepada hambanya yang hijrah. Innallaha, dan sesungguhnya Allah la alimun halim, sungguh maha alim, maha mengetahui, maha mempunyai ilmu. Halim, ini maha lembut Allah. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu tidak akan salah kepada hambanya yang betul-betul hijrah, betul-betul mengabdi, betul-betul sungguh-sungguh dalam pengabdiannya. Alim, maha mengetahui Allah. Namun jangan sampai salah, Allah itu halim, lembut Allah itu soft. Jadi memberi rezeki itu pelan-pelan, soft. Kayak banjir bandang itu kan pelan itu. Kayak sungai berantas yang lebar-lebar itu seolah-olah jalannya airnya itu pelan, padahal itu menghanyutkan. Hati-hati sama orang yang diam-diam tapi menghanyutkan. Rezekinya Allah seperti itu, diam-diam tapi banyak. Alhamdulillah. Dzalika, demikianlah kalau Allah sudah berkehendak kepada yang Allah kehendaki. Wa man aqaba bimithlihi, dan barang siapa aqabah, membalas, bukan balas dendam ya, membalas bimithlihi, dengan semisal terhadap apa yang dia terima. Misalkan dia dianiaya, dia dipukul 1 kali, kemudian dia membalas dengan semisal 1 kali juga, ma'uqiba bihi, dan apa yang dia balaskan tadi, bihi, dengan yang sama, yang dianiayakan kepada dirinya yang didolimi. Summa bughi alaihi, kemudian dia itu bughiyah, terdolimi lagi, alaihi, atasnya. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? La yansurannahullah, sungguh Allah akan menolongnya. Ini apabila kita membalas satu permasalahan dengan satu yang sama saja, kemudian dia dibalas lagi oleh orang itu, Allah akan menolongnya. Apalagi kita tidak membalasnya ya. Membalas saja Allah menolongnya, apalagi tidak membalasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'afuun, Allah itu maha memaafkan, ghafurun, dan Allah itu maha mengampuni. Afuun itu menghilangkan noda-noda, dosa-dosa, kehinaan pada diri kita. Ghafurun itu memaafkan atas dosa-dosa kita ya. Jadi kalau dosa itu ibaratkan noda itu, kalau ghafur itu ditipek, ditutupi. Namun kalau afuun itu dihilangkan. Dzalika, demikianlah kalau Allah berkehendak. Makanya kita nggak boleh ada jiwa-jiwa dendam, ingin membalas dengan balasan yang sama terhadap orang yang mendolimi kita. Nggak boleh. Kita aja membalas dengan yang sama, Allah menolongnya, apalagi kita tidak membalasnya ya. Bi'annallaha, dzalika bi'annallaha, demikianlah, bi'annallaha, dengan sesungguhnya Allah, yulijul laila, memasukkan malam, fin nahar, ke dalam siang, wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan Allah siang ke dalam malam. Seperti kita sekarang, tadi malam Allah memasukkan siang ke malam, malam siang. Jadi Allah itu maksudnya membuat orang bahagia, membuat orang menderita. Itu suka-suka Allah sebetulnya. Kita dibuat menderita oleh Allah, besok dibuat bahagia, besoknya lagi menderita lagi, bahagia lagi, suka-suka Allah.
Sekarang hujan, besok panas, suka-suka Allah. Itulah tandanya Allah bahwa Allah itu berkuasa. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah sami'un basir, maha mendengar juga maha melihat. Dilihat sama Allah, dibuat kesedihan dilihat sama Allah. Sedihnya karena aku atau enggak dia ya, atau bahagianya karena aku atau enggak dia ya, dilihat sama Allah, dinilai. Kalau sedihnya karena Allah, kalau bahagianya karena Allah, pasti Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni, dan Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan tatkala meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin. Dzalika, demikianlah kalau Allah sudah berkehendak. Di Allah, dengan sesungguhnya Allah wal haq, dia Allah yang maha hak, maha benar. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Wa anna, dan sesungguhnya ma yad'una, apa-apa barang yad'una yang menyeru mereka, berdoa mereka min dunihi, dari selain Allah, wal batil, itulah kebatilan. Makanya kita nggak boleh bermohon kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta sesuatu kepada selain Allah. Minta sesuatu kepada pohon beringin nggak boleh. Minta sesuatu pada kuburan nggak boleh. Wal batil, itulah kebatilan. Wa annallaha, sesungguhnya Allah wal aliyul kabir, sesungguhnya Allah itu dialah Allah Ali. Ali itu tinggi, maha luhur, maha agung, al-kabir, dan maha besar. Allah itu maha besar, tinggi dan maha besar. Namun orang-orang sekarang itu bingung. Allah yang maha besar itu udah tahu maha besar, masih dicari seolah-olah Allah itu kecil. Allah itu maha besar, namun kita karena tidak kenal, jadi ya tidak tahu. Makanya tadi orang yang bisa memperkenalkan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, itu sudah dekat, namun kita tidak kenal. Inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Dekat Allah itu, saking dekatnya seolah-olah jauh, sampai dicari-cari sampai ke Mekah ya. Alam tara annallaha, apakah kalian tidak tahu, tidak melihat, annallaha, sesungguhnya Allah, anzala minas sama, menurunkan dari langit-langit, ma'an, berupa air, fatusbihul ardu, maka kemudian Allah menjadikan al-ardu, bumi, mukhdarratan, hijau. Hijau ini lambang kehidupan. Kalau kering warnanya bukan hijau, warnanya coklat, warnanya hitam ya. Kalau hijau kehidupan, tumbuh tunas, air dari langit, kemudian akan menghidupkan apa yang ada di bumi ya. Jadi semuanya itu berasal dari atasnya, akan diturunkan oleh Allah ke bumi. Yang mana bumi awalnya kering kerontang akan berubah menjadi hijau, tumbuh semuanya. Pohon-pohon tumbuh, rumput-rumput tumbuhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun, maha lembut Allah, khabirun, dan maha memberi khabar Allah itu. Lahu, milik Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, itu semua milik Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwal ghani, Allah itu ialah Allah yang maha kaya. Al-mughni, Allah itu maha mengayakan. Al-hamid, dan Allah itu maha terpuji, semua pujian itu milik Allah. Alhamdulillah.
bahagia milik Allah, kesedihan milik Allah, kaya milik Allah, miskin juga milik Allah, semuanya milik Allah. Manusia semua milik Allah. Jadi nggak ada satupun yang di luar itu, semuanya milik Allah. Makanya kita harus betul-betul kenal dengan Allah. Walaupun tatkala kita tahlilan, nawaitu, gimana niatnya tahlilan itu? Nawaitu gimana? Mau baca la ilaha illallah itu nawaitu taqarrubun ilallah, masih niat mau mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu sudah dekat. Inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nggak usah diniatkan lagi, sudah dekat. Mau dicari kemana lagi? Cari guru, cari mursyid yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Kalau sudah kenal enak ya. Semuanya milik Allah kok. Kaya milik Allah, surga neraka milik Allah, kaya miskin milik Allah. Kalau sudah kenal, masa mau dikasih yang sedih-sedih toh? Ya enggak, pasti diuji juga. Diuji, Allah itu menguji, karena Allah ingin tahu sebatas mana kualitas keimanan kita kepada Allah. Jadi Allah itu ingin menguji, ingin tahu siapa yang terbaik amal ibadahnya. Ya. Jadi kalau Allah tidak menguji, tidak tahu kita ini sudah layak dinaikkan derajatnya atau tidak oleh Allah. Kalau sudah Allah menguji, Allah itu sebetulnya mengumumkan bahwa hambanya ini telah lulus dari ujian. Allah itu maha tahu kok ya. Cuma Allah mengumumkan biar bisa ditiru oleh yang lain ya. Diuji, ada yang diuji 5 tahun, ada yang diuji 10 tahun ya. Ada yang diuji 15 tahun ya. Seperti siapa itu? Seperti Nabi Ayub ya, diuji. Kemudian seperti Nabi Zakaria diuji. Kemudian diuji siapa lagi? Nabi Lut diuji, Nabi Nuh diuji. Semua para nabi itu tidak luput dari ujian, termasuk penerus dari para nabi juga tidak lepas dari ujian. Biasa, sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah itu, tak kala apa yang disampaikan itu ada yang menerima, juga ada yang menolaknya. Itu sudah biasa ya. Gak boleh bersedih hati. Makanya oleh Allah disampaikan sejarah-sejarah para nabi itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, agar Kanjeng Nabi Muhammad tidak bersedih hati. Oh sama kok, nabi-nabi sebelum aku juga seperti itu, diuji. Ada yang sampai dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, digergaji, dimutilasi ya. Nabi Yahya juga putranya dibunuh. Sama sekarang seperti itu. Hati-hati. Karena penerusnya para nabi, penerusnya para rasul, yaitu para ulama, para kiai juga tidak luput dari ancaman-ancaman seperti itu. Itu sunnatud dakwah. Sunnah dalam berdakwah, ada yang terima, ada yang menolaknya. Berat jadi kiai itu ya. Jadi ulama itu berat. Kok malah ada orang yang bercita-cita jadi ulama? Ada yang bercita-cita jadi kiai, nggak taunya berat. Misalkan suatu desa, suatu kawasan, pasti di situ ada wali-walinya Allah, pasti ada kiai-kiainya Allah, ulama-ulamanya Allah, pasti sudah. Tugasnya para wali itu ya bangun tengah malam, ya, beristighfar, memohonkan ampun keluarganya, dirinya, masyarakatnya, umatnya Kanjeng Nabi semuanya dimohonkan ampun oleh wali-walinya Allah.
Terus bagaimana mengajak orang-orang untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah, sholat berjamaah, berat. Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh umurnya itu kurang lebih 900 tahun. Berdakwahnya itu 800 tahunan. Namun jamaahnya atau kaumnya hanya 80. Umurnya 900, pengikutnya hanya 80 orang ya. Jadi dalam 10 tahun cuma dapat satu orang ya. Berat. Tapi tidak masalah. Ibaratkan padi itu yang ada isinya itu walaupun sedikit nggak masalah, 1 kilo nggak masalah asalkan ada isinya semua. Ketimbang 1 karung tatkala dikambang di air, di sungai, nggak tahunya nggak ada isinya semua, katut semua, ikut air. Jadi jangan sampai kita itu nggak ada isinya, nggak ada keimanannya dalam hati. Makanya kita apa-apa itu semua harus didasarkan pada keimanan kepada Allah. Melakukan apa saja, amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan keimanan kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya umatnya kanjeng Nabi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi kalian ini umatnya kanjeng Nabi ini adalah umat terbaik yang dilahirkan ke atas dunia ini. Apa yang dilakukan? Mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kedoliman atau kemungkaran. Semuanya itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah. Semoga kita diakui umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita diakui umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah tatkala meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan besok kelak di yaumil kiamah kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna min wajina wa 'allimna min wajina warzuqna tilawatahu al-laili wa-atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.